Assalamualaikum adik-adik, selamat pagi. Ayo semangat belajar. Adik-adik masih ingat kan? Dayu dan teman-temannya mengikuti lomba kebersihan. Lomba kebersihan ini diadakan agar sekolah Dayu menjadi sekolah adiwiyata. Apa ya sekolah adiwiyata itu? Kita akan membahasnya pada video kali ini tentang sekolah adiwiyata. Tapi sebelum belajar, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu, supaya pembelajaran yang kita lakukan semakin bermanfaat. Dan jangan lupa juga untuk menyiapkan alat tulis kalian ya adik-adik. Oke adik-adik, jika sudah siap semua, kita mulai melihat ceritanya. Judulnya adalah Sekolah Adiwiyata. Nah, Sekolah Adiwiyata adalah sekolah yang peduli lingkungan yang sehat, bersih, serta lingkungan yang indah. Sekolah adiwiyata merupakan salah satu contoh lingkungan sekolah yang bersih. Untuk menjadi sekolah adiwiyata, sekolah harus bersih. Dan tidak hanya itu, tidak hanya bersih saja ya adik-adik, sekolah juga harus rapi dan indah. Oleh sebab itu, pekarangan sekolah harus dikelola dengan baik, sehingga menghasilkan pekarangan yang rapi dan indah. Sekolah adiwiyata adalah sekolah yang nyaman untuk belajar. Di halaman sekolah biasanya terdapat taman yang indah. Ada juga pohon rindang untuk berteduh dan belajar. Nah, seperti ini ada pohon rindangnya ya adik-adik. Kemudian, di setiap tempat juga disediakan tempat sampah. Hal ini bertujuan agar siswa tidak membuang sampah sembarangan. Di sekitar sekolah juga dipasang slogan. Slogan itu berisi imbauan agar siswa hidup bersih dan sehat. Semua sekolah ingin menjadi sekolah adiwiyata. Nah, seperti yang adik-adik lihat pada gambar, ini adalah beberapa slogan atau poster juga yang ada di sekolah. Contohnya, sekolahku aman, bersih, dan sehat. Kemudian ada juga poster yang memuat tentang hidup sehat di sekolah. Mulai dari belajar tentang makanan sehat dan bergizi, kemudian minum air yang sudah dimasak, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, dan masih banyak yang lainnya. Untuk menjadi sekolah adiwiyata, pekarangan sekolah harus dijaga kebersihan dan keindahannya. Berikut ini adalah cara menjaga kebersihan pekarangan sekolah kita. Yang pertama adalah menyapu pekarangan kita setiap hari, seperti yang dilakukan oleh Udin. Kemudian, membuang sampah yang berserakan. Nah, kita lihat di sini Lani dan Beni bergotong royong untuk membuang sampah. Kemudian, menyirami tanaman dan mencabuti rumput-rumput liar. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Siti, menyirami tanaman agar tanamannya tumbuh dengan subur. Kemudian, membersihkan selokan atau got agar tidak tergenang atau mampet. Nah, jika di halaman sekolah kalian terdapat got, maka harus sering dibersihkan ya adik-adik, agar airnya bisa mengalir. Semua warga sekolah bertanggung jawab menjaga kebersihan sekolah. Semua warga sekolah harus menunjukkan sikap hidup dalam kebersamaan. Seperti yang terlihat pada gambar, tidak hanya murid yang bekerja bakti untuk membersihkan sekolah dan pekarangan sekolah, tapi Pak Guru juga ikut bergotong royong untuk menjaga kebersihan sekolah. Hidup dalam kebersamaan merupakan wujud dari persatuan. Hidup dalam kebersamaan banyak manfaatnya. Sebaliknya, tidak hidup dalam kebersamaan juga ada akibat buruknya. Mari kita lihat apa manfaat dari hidup dalam kebersamaan dan akibat bila kita tidak hidup dalam kebersamaan ya adik-adik. Kita lihat dulu pada bagian manfaat hidup dalam kebersamaan di sekolah. Yang pertama adalah tercipta persatuan dan kesatuan.
Yang kedua, pekerjaan menjadi lebih ringan. Jika pekerjaan dikerjakan secara bersama-sama, maka pekerjaan yang berat akan terasa lebih ringan dan tentu saja akan lebih cepat selesai. Yang ketiga, mempererat persaudaraan. Yang keempat, memiliki banyak teman. Nah, ada banyak manfaat lain jika kita hidup dalam kebersamaan di sekolah. Adik-adik bisa mendiskusikannya untuk mencari manfaat lain hidup dalam kebersamaan di sekolah ya. Kemudian kita lihat akibat tidak hidup dalam kebersamaan di sekolah. Yang pertama, terjadi pertengkaran. Tentu saja akan terjadi pertengkaran karena semua warga sekolahnya tidak hidup dalam kebersamaan. Jadi semuanya hanya memikirkan diri sendiri. Yang kedua, pekerjaan terasa berat. Contoh pekerjaan yang terasa berat jika dikerjakan sendiri adalah ketika kita mengerjakan piket kelas. Adik-adik coba bayangkan jika kita harus mengerjakan piket kelas sendiri. Kita harus menyapu sendiri, mengepel sendiri, kemudian membersihkan papan tulis sendiri, mengelap jendela sendiri, dan lain-lain. Pasti pekerjaan itu akan terasa sangat berat dan akan lama sekali selesai. Kemudian timbul permusuhan juga dan tidak memiliki teman. Karena jika tidak hidup dalam kebersamaan berarti kita lebih sering melakukan kegiatan sendiri. Nah, adik-adik juga bisa mencari dan mendiskusikan lagi apa saja ya akibat-akibat lain jika kita tidak hidup dalam kebersamaan di sekolah. Dayu dan Edo bekerja sama untuk mengangkat meja yang telah digunakan untuk dikembalikan ke tempat semula. Dayu berkata, "Ketika bergotong royong, kami mengangkat meja bersama." Meja diangkat oleh dua orang, yaitu Dayu dan Edo. Jika meja diangkat hanya oleh satu orang, mungkin mejanya akan terasa sangat berat ya adik-adik. Tapi jika dilakukan secara bergotong royong, maka mejanya akan terasa lebih ringan untuk diangkat. Nah, mari kita perhatikan bentuk dari permukaan meja yang diangkat oleh Dayu dan Edo. Permukaan meja berbentuk persegi. Persegi dapat dibentuk menjadi pola tertentu. Persegi membentuk pola dengan bangun datar lain. Nah, kakak di sini mempunyai pola bangun datar dari persegi dan segitiga. Kita lihat di sini. Yang pertama adalah persegi, kemudian segitiga. Kemudian kembali lagi ke persegi dan ke segitiga. Nah, artinya pola pada bangun datar ini adalah satu persegi, satu segitiga, satu persegi, satu segitiga. Nah, adik-adik, berarti bangun datar apa ya selanjutnya? Ingat polanya ya. Satu persegi, satu segitiga. Satu persegi, satu segitiga. Selanjutnya adalah satu persegi. Dan selanjutnya adalah satu segitiga. Jadi polanya meneruskan dari yang pola awalnya ya adik-adik. Oke, kita coba lagi pola selanjutnya. Polanya adalah ini kita lihat persegi, segitiga, segitiga, persegi, segitiga, segitiga. Nah, kita lihat di sini perseginya 1, segitiga 2. Kemudian sudah kembali lagi ke persegi 1, segitiga 2. Jadi polanya adalah kita bisa lihat 1 persegi, 2 segitiga. 1 persegi, 2 segitiga. Di sini sudah ada 1 persegi. Jadi, bangun datar selanjutnya adalah 2 segitiga. Mudah kan adik-adik? Kakak masih mempunyai 1 pola lagi. Adik-adik jawab dengan benar ya. Nah, di sini ada pola, namun di tengah sini ada bangun datar yang hilang. Kita lihat ya, untuk mengisi bangun datar ini kita harus mengetahui dulu polanya seperti apa. Sini ada persegi, 2 persegi, 1 segitiga, 2 persegi, 1 segitiga. Nah, jadi polanya adalah 2 persegi, 1 segitiga,
2 persegi, dan 1 segitiga. Di sini setelah segitiga adalah 2 persegi. Nah, karena di sini baru ada 1 persegi, jadi kurang 1 persegi lagi, 2 persegi, dan 1 segitiga. Nah, adik-adik mudah sekali kan? Kalian juga bisa latihan dengan mengerjakan soal-soal tentang pola bangun datar seperti yang sudah kakak contohkan ya. Oke adik-adik, cukup sekian materi pada video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.